ila an qala wa 'alaika bi ta'jilil futuri inda tayaqqunil ghurubi wa ta'khiris sahuri ma lam tahshal wuqu'u fi syak. Dan atas kamu untuk cepat-cepat berbuka puasa. Ini masih bab dalam menerangkan bulan Ramadan. Kalau sudah datang bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk mempercepat berbuka puasa. Inda tayaqqunil ghurub, tatkala kita meyakini sudah tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, sudah muncul mega merah, ya walaupun di masjid masih belum adzan, ya kita yakin itu sudah mega merah, sudah menandakan waktu maghrib ghurubus syamsi, ya kita boleh langsung berbuka. Ya karena kalau di masjid muadzin itu buka dulu baru adzan, kan begitu. Makanya muadzin itu tatkala adzan nggak ada yang berpuasa. Karena sudah buka duluan. Ya, mereka sudah buka duluan. Muadzin itu nggak ada yang puasa kalau bulan Ramadan, karena buka duluan, apalagi muadzin maghrib. Nah itu buka dulu baru mereka adzan. Nah jadi boleh kita dianjurkan untuk ta'jil, buru-buru di dalam berbuka tatkala kita meyakini sudah tenggelam matahari. Wa ta'khirus sahur ma lam takhshal wuqu'u fi syak, dan mengakhirkan sahur tatkala kita tidak takut ya terjadi di dalam keraguan. Maksudnya karena belum adzan subuh, masih tarhim misalnya. Ini sudah fajar apa belum? Fajar belum. Kita minum aja, nggak apa-apa. Kita sahur saja, nggak apa-apa. Sampai baru selesai makan baru adzan. Oh, berarti masih boleh. Ya, begitu. Wa bi taftiris shaimina walau ala tamaratin aw syurbatin minal ma. Dan juga kita dianjurkan untuk untuk menyediakan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Walau ala tamarat, walaupun ada pakai beberapa korma saja. Au syurbatun min ma'in, atau seteguk daripada air. Makanya kalau alhamdulillah kita di Indonesia ini, apalagi di Batam ya, ada beberapa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada jadwal ya untuk mengisi takjil di masjid. Ya, entah itu bikin air minumnya, entah itu memberikan makanannya. Nah, ini alhamdulillah kita dikasih kesempatan oleh di masyarakat kita untuk berbuat baik, untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa. Fa inna man fattara sha'iman, dan barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi la yanqusu dzalika min ajrihi syai'an. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tadi, tidak kurang sedikit pun. Wajtahid alla tuftir wala tufattir sha'iman illa ala ta'amin halal, dan berusahalah kamu untuk berbuka puasa dengan makanan yang halal dan memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa dengan makanan yang halal. Jangan pakai makanan yang haram. Ya, jangan pakai makanan yang syubhat. Kita carikan yang halal untuk kita berbuka puasa dan memberikan buka puasa kepada orang lainnya. Kita harus berusaha demikian. Wa 'alaika, dan atas kamu bitaqlili minal akli. Ya, atas kamu juga dianjurkan untuk kamu untuk ya sedikit daripada makan tatkala berbuka puasa. Wa tanawulil mawjud minal halal min ghairi itharin lit tayyibil malaim, dan memakan sesuatu yang ada daripada yang halal, tidak usah memaksakan diri, min ghairi itharin lit tayyibil malaim, ya tanpa kamu memaksakan diri. Oh, hari ini yang ada apa? Telur goreng, misalnya makan telur goreng. Jangan kita paksakan beli ya kambing guling dan lain sebagainya, jangan. Ya kita berbuka puasa dengan apa yang ada daripada barang-barang yang halal. Fa inna maqsudas shaum kasyrus syahwah, karena sungguhnya maksudnya puasa itu untuk ya menghancurkan daripada syahwat. Wah, kalau sudah buka kita kepengenan kita turuti semuanya, berarti ini bukan menghancurkan syahwat kita, malah menuruti syahwat kita, menambah syahwat kita. Apalagi ya biasanya kita begitu. Kalau mentang-mentang udah puasa, kalau udah buka semua diborong, yang ada di pasaran itu diborong, jejer semua di meja.
tatkala buka ya nggak kemakan, mubadir. Nah ini orang-orang yang berpuasa. Makanya makan sedikit, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, makan sedikit dan jangan berlebih, jangan memaksakan diri untuk beli yang apa yang kita inginkan daripada syahwat tadi. Karena tujuan puasa itu untuk menghancurkan syahwat, bukan untuk menuruti syahwat kita. Ya. Wal ittisa'u fil aqli wa qasdi at-tayyibati la yuksiruha walakinnahu yuqawwiha wa yuhayyijuha. Ya, akan tetapi kalau kita menuruti hawa nafsu kita dalam berbuka, diborong semuanya, ada pecel, ada apa lagi? Ada somai, ada es campur, ada jus alpukat, semua ada di meja semuanya. Itu bukan berarti menghancurkan syahwat, tapi malah menuruti syahwat kita. Naudzubillah. Maka ya nilai dari puasa itu tidak ada nantinya di dalam ibadah puasa yang kita lakukan tadi. Wa 'alaika bisyamil ayyamil lati warada syar'u bitarghibi fi siyamiha, dan atas kamu untuk berpuasa di hari-hari yang ada keterangannya di dalam syariat tentang anjuran melakukan puasa di hari-hari tersebut. Kayaumi Arafah, seperti hari Arafah, lighairil hajj, bagi orang yang tidak melakukan haji. Kalau orang yang berhaji, ya tidak, mereka khusus di hari Arafah, wukuf di Arafah. Tapi kita yang tidak berhaji, kita disunahkan untuk melakukan puasa Arafah. Wa yauma Asyura, dan hari Asyura seperti tadi. Ya, hari Asyura kita disunahkan untuk berpuasa. Wa Tasu'a, dan hari sebelumnya tanggal 9. Wasit min Syawal, dan 6 hari setelah Syawal, Idul Fitri. 6 hari lanjut setelah Idul Fitri, ya Idul Fitri haram puasa. Ya besoknya baru puasa selama 6 hari. Waktu dia fiha min tani yaumil Id. Dan puasa 6 hari Syawal itu dimulai daripada hari kedua daripada Idul Fitri. Fa inna dzalika ablag min riyadatin nafsi, karena puasa 6 hari Syawal itu adalah ya satu amalan yang paling baik untuk bermujahadah, ya untuk riyadhahnya jiwa kita. Nah, kalau kita pengen mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan riyadhah daripada hati kita, ya kita puasa 6 hari di Syawal tadi. Ya, jadi banyak puasa-puasa sunnah ini banyak. Ya seperti halnya tanggal 1 Muharram kita bisa juga berpuasa, Ayyamul Bid itu kita mulai berpuasa Senin Kamis. Ya, banyak hari-hari yang kita dianjurkan melakukan puasa. Kemudian wa 'alaika bisyamil ayyamil lati warada wa 'alaika bisyami thalathati ayyam min kulli syahrin, dan atas kamu berpuasa di 3 hari setiap bulannya. Jadi tanggal 13, 14, 15. Ya, 13, 14, 15 kita puasa. Fa inna dzalika ya'dilu siyamad dahr. Karena 3 hari puasa ya di setiap bulannya itu sama pahalanya dengan puasa setahun penuh. Kayak wa in taharraita lahul ayyamul bid fa huwa ahsan. Takhayyarta lahul ayyamal bid fa huwa ahsan. Dan kalau bisa kamu puasa ya 3 hari itu di ayyamul bid, yaitu 13, 14, 15, itu lebih bagus katanya. Li'annahu alaihi salatu wasallam kana la yada'u siyamaha hadran wala safaran. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa ayyamul bid itu, baik beliau dalam keadaan musafir atau dalam keadaan tidak keluar kota, tidak dalam keadaan musafir. Wa 'alaika, dan atas kamu bil iktsari minas shaumi mutlaqan, dan bagi kamu untuk berpuasa mutlak, wala siyama fil awqatil fadilah. Dan khususnya dan apalagi di hari-hari yang di waktu-waktu yang ada keutamaannya, kal ashhuril hurum, seperti di bulan-bulan hurum. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu sunnah kita melakukan puasa. Wal ayami syarifah kal itsnan wal khamis, dan hari-hari yang mulia, yaitu seperti hari Senin dan hari Kamis. Jadi puasa-puasa sunnah itu banyak, dan jalan yang lebih cepat kita menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah. Di antaranya puasa-puasa sunnah tersebut ya bisa
lebih cepat menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna siyama qutbur riyadhah. Sesungguhnya puasa itu adalah puncak daripada riyadhah. Kalau kita pengen bermujahadah memerangi hawa nafsu kita, amalan yang paling utama adalah puasa. Wa asasul mujahadah, dan asas itu asasnya apa? Pondasinya orang yang bermujahadah, modalnya orang yang bermujahadah. Wa qad warada anna shauma nisfus sabar, dan juga ada hadis menerangkan bahwasanya puasa itu separuh daripada kesabaran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'afu lahul hasanah bi asyri amsalihha. Setiap amal baik yang dilakukan oleh anak Adam atau manusia, yudha'af lahul hasanah bi asyri amsalihha. Dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berbuat baik semuanya ya akan dilipat gandakan. Perbuatan baik apapun itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Ila sab'imiati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ya, 10 sampai 700. Bal ila adafin katsira. Bahkan sampai lipatan-lipatan yang kita tidak tahu jumlahnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, pahalanya orang yang melakukan ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu li wa ana azibihi, karena puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya tanpa hitungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah hitungannya yang tahu. Itulah fadilah orang yang berpuasa. Wa ana azibihi. Yada'u syahwatahu, karena orang tersebut meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, dan minumnya, min ajli, untukku. Ya, lis-shaimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi. Ya, pertama kegembiraan tatkala dia berbuka puasa. Makanya yang ditunggu orang puasa ini, paling senang orang puasa tatkala beduk maghrib. Ya, orang puasa begitu. Paling senang kalau sudah datang beduk maghrib. Nggak peduli apapun yang terjadi, yang penting beduk maghrib datang. Nah, itu yang disenangi oleh orang yang berpuasa. Makanya kata bagi Nabi SAW, ada 2 kesenangan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, tatkala datang beduk maghrib. Ya, farhatun inda fitrihi, tatkala dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan nanti kelak di akhirat dia akan juga bergembira orang yang berpuasa ini tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mendapatkan pahala yang begitu banyak yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, lipatan daripada pahala tersebut. Kemudian di antara fadilah orang yang berpuasa, wala khalufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misik, dan bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih semerbak daripada minyak misik. Walaupun di dunia naudzubillah baunya, ya kadang kita dekat-dekat sama orang puasa kita menjauh. Kenapa? Baunya naudzubillah nggak kuat. Tapi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat lebih wangi daripada minyak misik. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil, dan Allah Subhanahu wa taala berucap dengan yang benar, wa huwa yahdis sabil, dan dialah Allah yang maha menunjukkan jalan bagi hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا مع الكتر وذكر ربي وربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا الكرم وارزق الكل حلال دائما وخلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اغفر لنا كل شؤون وقر برضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون رب اغفر واستر أن تكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للنشر شفاء ولا على كرام شرفا ولا صاحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نشر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ولكم منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.